Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ruwaida Lela Rosa. Aku dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Kabupaten Ponorogo. Nah, di video kali ini aku mau sharing atau bercerita sedikit aja tentang pengalaman aku ketika magang di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Baik, sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang manajemen pendidikan Islam dan mengapa kok manajemen pendidikan Islam bisa magang di Kementerian Agama. Jadi, manajemen pendidikan Islam itu merupakan jurusan yang mempelajari tentang pengelolaan dan pelaksanaan proses pendidikan, termasuk infrastruktur di dalamnya. Lebih singkatnya, manajemen pendidikan Islam itu merupakan sebuah manajerial pada lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam, dan atau yayasan pendidikan Islam. Jadi, alumni dari mahasiswa jurusan manajemen pendidikan Islam ini diharapkan mampu memberikan layanan administrasi maupun mengajar di tingkat MI, MTS, dan MA. Tuh. Nah, Kementerian Agama selain mengurusi tentang urusan agama, juga menaungi pendidikan seperti madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam, itu semuanya di bawah naungan Kementerian Agama. Maka dari itu kami ditempatkan magang di Kementerian Agama untuk mempelajari bagaimana administrasi di kantor Kemenak mengenai pendidikan itu sendiri. Jadi kelompok kami terdiri dari 11 orang dan 11 orang itu ditempatkan di seksi-seksi yang ada di Kementerian Agama. Ada 5 seksi dan 1 biro. Jadi setiap seksi ada yang 2, ada yang 3. Dari 5 seksi itu apa aja? Yang pertama ada seksi pendidikan madrasah atau biasanya disebut PENMA. Yang kedua ada seksi PD Pontren, Pondok Pesantren. Yang ketiga ada seksi pendidikan agama Islam atau PAIS. Yang keempat ada seksi BIMAS atau bimbingan masyarakat. Yang kelima ada seksi penyelenggara haji dan umroh. Dan satu biro itu ada di bawah naungan subbagian tata usaha, yaitu urusan kepegawaian. Nah, untuk aku sendiri, aku ditempatkan di seksi PD Pontren, kemudian karena ada suatu hal, aku pindah di urusan kepegawaian. Jadi minggu pertama itu aku magang di seksi PD Pontren, kemudian minggu kedua sampai selesai aku magang di urusan kepegawaian. Nanti aku akan jelasin secara garis besarnya aja tugas-tugas dari 5 seksi dan 1 biro itu tadi. Tapi sebelum itu aku akan menceritakan tentang daily life magang di Kemenak Kabupaten Ponorogo. Jadi sistem magang kita mengikuti jam kerja Kemenak dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu kita libur dan masuk mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Kita pulangnya jam 4 sore. Kecuali untuk hari Senin, jam setengah 8 kita harus sudah sampai sana untuk mengikuti apel pagi. Dan setiap hari Jumat itu ada kegiatan senam sihat yang biasanya dimulai dari pukul setengah 8 sampai jam setengah 9 atau jam 8 sampai pukul 9. Nah, sistem magang kita itu nggak rolling, jadi permanen. Misalnya aku dari awal ditempatin di PD Pontren gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir selesai magang itu aku di Pontren terus. Jadi nggak ada ganti-gantian. Misalnya di jadwal nanti hari Senin aku di Pontren, terus nanti Selasanya aku pindah di kepegawaian atau yang lainnya gitu. Itu nggak ada seperti itu. Jadi tetap di situ dari awal sampai akhir sampai selesai magang ya di situ terus. Nah, untuk kerjaan di sana itu sifatnya musiman sih. Jadi kita nggak setiap hari bisa bantuin karena nggak setiap hari juga ada kerjaan. Jadi kalau kita lagi longgar gitu, kita nyicil laporan magang. Oke, selanjutnya aku akan jelasin tentang fungsi dari masing-masing seksi tadi yang sudah aku sebutin di awal tadi. Ada 5 seksi dan 1 biro. Oh ya guys, ini yang aku jelaskan ini hanya seksi yang kita tempati magang aja ya. Jadi nggak seluruhnya seksi yang ada di Kemenak aku jelasin. Karena ya kita kan magang hanya di seksi itu dan di biro itu. Jadi kurang tahu sama seksi yang lainnya. Yang pertama, fungsi seksi pendidikan madrasah atau PENMA, yaitu penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah, pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan kerjasama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah. Jadi, kayak guru, tenaga kependidikan, sarana-prasarana madrasah yang ada di Kabupaten Ponorogo ini semuanya di bawah naungannya tahu diurusi oleh seksi pendidikan madrasah.
Nah, untuk susunan organisasi bidang pendidikan madrasah ini terdiri atas 5 seksi. Yang pertama ada seksi kurikulum dan kesiswaan, yang kedua seksi sarana dan prasarana, yang ketiga seksi kelembagaan dan sistem informasi madrasah, yang keempat seksi guru, dan yang kelima seksi tenaga kependidikan. Baik, selanjutnya fungsi dari Seksi Pendidikan Agama Islam atau biasa disebut PAIS, yaitu penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di Seksi Pendidikan Agama Islam, melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini atau PAUD atau TK, SD, SDLB, SMPLB, SMALB atau SMKLB, serta evaluasi dan penyusunan laporan di Seksi Pendidikan Agama Islam. Jadi, PAIS ini tugasnya seperti melakukan validasi data emis PAI, melakukan validasi guru PAI baru ke aplikasi Siaga, melakukan validasi perubahan data guru PAI, melakukan validasi jadwal mengajar guru PAI, dan lain sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Baik, selanjutnya fungsi dari Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atau biasa disingkat PD Pontren. Yang pertama, penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Yang kedua, pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Selanjutnya, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan diniyah, takmiliyah, pendidikan diniyah formal, Mahat Ali, pendidikan pondok pesantren, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan Al-Quran, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Dan yang terakhir, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Nah, tugas dari PD Pontren ini seperti melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai dan ASN pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, dan juga mengkoordinasi dana BOS atau dana PID. Selanjutnya, fungsi dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam atau BIMAS, yaitu menyelenggarakan tugas-tugas keagamaan di bidang bimbingan masyarakat Islam yang meliputi kepenguluan, kemasjidan, keluarga sakinah, hisab ruqyat, pembinaan paham keagamaan dan kepustakaan Islam, serta sistem informasi urusan agama Islam. Nah, tugasnya misalnya seperti melaksanakan pemilihan KUA teladan atau melaksanakan registrasi dan proses sertifikasi produk halal, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan produk halal, dan lain sebagainya, seperti itu pokoknya. Nah, kemarin ketika magang itu kita juga ikut pada kegiatan mereka memberi penyuluhan kepada pokoknya di lapas itu loh. Nah, yang berikutnya ada seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Fungsinya yaitu penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang penyelenggaraan haji dan umroh, pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendaftaran dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umroh, serta pengelolaan sistem informasi haji dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Jadi buat kalian yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, kalian bisa datang di Kementerian Agama di bagian seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Oke, yang terakhir ada Biro Urusan Kepegawaian. Ini merupakan tempat aku magang dari minggu kedua sampai selesai. Nah, pada subbagian kepegawaian ini memiliki tugas mengakumulasi uang makan atau gaji pegawai, presensi pegawai, tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, pensiun, mutasi pegawai yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Udah gaji ke tempat kerja yang baru, pengajuan pensiun dini, itu juga bagiannya ini bidang urusan kepegawaian. Jadi di bagian kepegawaian ini melayani berbagai pengajuan atau usul dari pegawai yang antara lain seperti permintaan gaji pertama sebagai CPNS, usul tes kesehatan untuk pengajuan PN, usul PNS, usul pengangkatan sebagai PNS, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi gambaran dari fungsi dan tugas 5 seksi dan 1 biro yang kita tempati magang. Apabila kalian kurang paham, kalian bisa buka langsung website. Nah, untuk aku sendiri magangnya kemarin itu lebih banyak ngerjain tentang menginput data-data kenaikan gaji pegawai itu loh ke aplikasi Simpluk, terus ke Excel, dan juga di buku arsip.
Nah, itu tadi gambaran yang sangat-sangat singkat fungsi dan tugas dari masing-masing seksi yang kita tempati magang. Aku mohon maaf banget kalau penjelasanku kurang jelas dan kalian masih bingung dan masih banyak pertanyaan, sehingga masih banyak hal yang belum terjawab. Kalian bisa aja langsung mengunjungi website Kemenak. Kalau misalnya ada di antara kalian yang akan melaksanakan magang di Kementerian Agama, kalian tenang aja. Kalau magang di sana itu nggak semenakutkan atau nggak seserem yang dibayangkan. Kalau misalnya kalian bingung atau sulit memahami tugas yang diberikan, kalian bisa kok langsung bertanya kepada orang yang memberikan tugas, dan itu nggak akan membuat kalian dinyinyirin orang sana, karena kita di sana juga sama-sama masih belajar. Kita kan di sana juga mencari ilmu, tapi kan bedanya ini langsung terjun di dunia pekerjaannya langsung. Kalau kita di kelas kan cuman kita belajar teorinya aja. Nah, itulah cerita singkat dari pengalaman aku magang di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Dan sampai sini saja aku pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.